Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hul azimil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kuniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma lakal hamdu Amin. wa ilaikal mustaka Amin. wa antal musta'anu Amin. wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Hadratul mukarramin, jemaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya lah pada kesempatan malam hari ini kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Al-ayah. Sesungguhnya telah ada bagi kamu sekalian pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Bagi siapa contoh tauladan yang baik? Yang pertama, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak akan bertemu dengannya. Yang kedua, bagi orang yang beriman kepada hari akhir, yakni hari hisaban. Ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung amalnya, ditimbang amalnya, sekecil apapun yang pernah kita perbuat dengan penuh keikhlasan, maka akan nampak dengan jelas, akan Allah perlihatkan dan akan Allah berikan pahala dan ganjaran yang tentunya tak ternilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu barang siapa yang ketika hidup di dunianya melakukan satu kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, akan Allah tampakkan dan akan Allah tuntut dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, orang-orang yang yakin dengan akan terjadinya yaumul hisab, inilah orang yang akan menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah orang yang banyak mengingat Allah,
Artinya orang yang senantiasa lisannya zikir, lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, ta'zim kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memperingati kelahirannya, tapi bagaimana ta'zim dengan ajaran-ajaran beliau, dengan sifat-sifat beliau yang penuh dengan kesempurnaan, dengan akhlak-akhlak beliau yang sangat agung, yang diukir di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di antara sekian banyak akhlak yang mulia, akhlak yang agung adalah sifat zuhud. Apa itu sifat zuhud? Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zuhud adalah perilaku hidup yang memelihara diri dari pengaruh lezatnya materi dunia, ya, dan tidak terlalu menyibukkan dirinya terhadap hal-hal yang bersifat materi. Bahkan ia akan lebih fokus kepada amalan-amalan yang bersifat ukhrawi. Kemarin dalilnya sudah dibacakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada hidup permulaan. Kemudian di dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan kekal, ya. Lebih baik dan kekal. Inilah masyarakat muslimin yang akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, masih melanjutkan pokok bahasan sifat zuhud. Zuhud itu apa Ibu tadi? Bu, Pak, zuhud itu apa? Sikap perilaku kita yang tidak larut dalam kenikmatan yang bersifat materi, ya, dan tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, ya, yang bersifat materi, kemudian mengganggu kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ini, ya, bagaimana kita cara mengujinya? Apakah jiwa kita ini memiliki wabadanun sobirun? Karena orang yang kemarin dikatakan bahwa orang as'adun nas, manusia yang paling bahagia itu manakala memiliki 3 sifat. Yang pertama, qalbun alimun. Qalbun alimun artinya orang yang tahu bahwa pribadinya dimanapun kapanpun, baik dalam keadaan terang maupun gelap, dalam keadaan ramai maupun sepi, selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan oleh CCTV saja takut sama CCTV, sama Gusti takut, gitu kan. Yang kedua, wabadanun sobirun, badan yang sobar. Badan yang sobar itu adalah salah satunya sobar di bawah taat, di bawah mengabdikan diri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi kira-kira badan kita ini termasuk badan yang sobar apa tidak? Itu bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan hal-hal yang materialistis dan bersifat duniawi, ya, kemudian terkadang mengalahkan kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Perlu contoh apa tidak, Bu? Pak, perlu contohan? Perlu. Kalau nggak dicontohan mau ngerti kurang contohan. Mudah-mudahan contohnya kena. Kalau malam hari ini, ya, diumumkan ada pertunjukan Piala Dunia pada jam dan hari yang sama, rutinan di masjid, kira-kira jamaah
Ini banyak di masjid atau di depan TV di rumah? Depan TV. Ayo. Nah, kalau banyak di masjid, berani meninggalkan TV, sieun katipu ku TV, da isukan ya aya direkamnya dina YouTube. Make kol-kolah atau YouTube teh no, Pak. Dina YouTube itu kan aya rekamanana ngan geus dianggap basi. Basi teman kamari kaliwat henteu seru. Milih di depan TV ketimbang di majelis taklim, maka badan kita berarti belum termasuk kepada badanun sobirun. Can sabar ya awak teh berat keneh. Ya, akhirna katipu ku TV ngaji henteu gitu kan. Pernah dulu saya kata jangan udah TV-nya bawa aja ke masjid kalau begitu. Dibawa TV-nya ke masjid. Itu beres pengajian kakara siaran langsung pan geus ditongtot pi nobar itu persiapan terus di kamari itu persiapanana ya di jam 2 nobar itu kopi cap kapal api kacang asin disayagikeun masjid mah teh kopi kacang asin teh aya nobar mah ya gitu. Nah yang gitu-gitu gitulah yang gitu-gitu. Kalau kita memilih masjid, kemudian memilih ta'lim, biar aja yang gitulah dah. Lobang kayak diulang-ulang kita beritanya. Maka berarti badan kita termasuk wa badanun sabirun dan itu adalah kunci kebahagiaan. Inilah masyarakat muslimin. Sifat zuhud itu harus banyak dibaca, harus banyak dikaji dan banyak diaplikasikan ke setiap diri kaum muslimin. Gara-gara sifat zuhud jarang diaji, makanya banyak orang yang tidak sabar badannya. Ya. Iya, sekarang tuh banyak yang berantem gara-gara aya oplas, ya, tukang keresek jeung dokter musuhan. Kenapa? Bahan bakunya habis sama dokter dipakai oplas. Anu oplas saha rata-rata ibu-ibu teu salabar. Ibu-ibu madaek disakiti demi kecantikan, demi kegelisan gitu kan. Laras sebu ya nyebut laras pangtarikna berarti oplas. Henteu kita henteu di dieu aya. Ya, sanes urang sanes ieu mah cenah cek beja dina berita. Mohon sing araleut ka Korea lain rek meuli gingseng rek dioplas. Ya Allah ya Karim. Dikira tadi dioplas ditempelan ku plastik disayat gini ya Allah. Nah ini badan-badan yang kurang sabar kenapa? Tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Muka seperti ini potongannya, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, giginya seperti ini. Kan aya nu gagal produk, irungna teh jadi bingkeng. Ya Allah ya Rabbi. Jalma teh jadi loba anu sadulur sadokter. Ditingali teh ti mimiti tina tarangna, halisna, bibirna, hidungna, sarua satu produk, masya Allah. Ini yang badanun yang kurang sobat teh, dan sejenisnya, masyaallah muslimin. Jadi dengan orang yang memiliki sifat zuhud melekat dalam dirinya, insya Allah, ya ini akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Masyaallah muslimin. Wal aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqarati dunya wa khisatiha wa innaha law kanat tazinu indallahi janaha bu'udatin masaqo kafiran minha surbata ma'in innaha mal'unun ma fiha ila ma kana lillahi fiha wa inna man akhadha minha ma yakfihi. Asal zuhud itu adalah paham, mengerti, mengetahui
hati seseorang terhadap urusan dunia, bahwa hal yang bersifat duniawi bihaqaratid dunia, mengenai nilai dunia yang sebetulnya tidak dipandang mulia. Saya tidak bisa mengatakan hina lah, takut ada yang tersinggung. Tidak dipandang mulia urusan dunia itu. Ya, kenapa? Andaikan saja dunia itu dipandang sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditamsilkan bagaikan sayap seekor nyamuk, saking tidak ada nilainya, bagaikan sayap seekor nyamuk. Bu, lamun di pasar aya nu jualan sayap rametuk, sayap nyamuk, kira-kira laku nggak ya? Beda dengan sayap ayam. Kalau sayap ayam laku. Ini kagak ada yang beli, nggak ada nilainya. Kata siapa? Kata Allah, nggak ada nilainya. Urusan duniawi. Sampai orang ti isuk jedur tapi ka sore jeder belaan luas ninggalkeun salat berjamaah kaliwat. Salat asar ka magriban, salat magrib ka isaan. Peperieun salat isya. Magrib ka isaan atau subuh-subuh ka berangan teu beres. Ya, sampai berani seperti itu. Ya. Padahal sebetulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ubahnya bagaikan janjang seekor nyamuk atau janjang apa? Rametuk namanya. Ya, nyamuk lah. Ya. Nah. Dan andaikan itu dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipandang mulia, maka Allah tidak akan pernah memberikan minum kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, walau hanya seteguk. Kalau ini dianggap sesuatu yang, ini kan dunia, hal yang bersifat duniawi. Kalau ini dianggap mulia di hadapan Allah, maka Allah tidak akan pernah memberi minum seteguk pun bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya ya mereka lebih banyak menikmati urusan-urusan yang bersifat duniawi. Gitu. Artinya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu, saudara muslimin. Dalam satu kisah tentang dunia, Nabi Isa alaihissalam punya satu gelar, gelarnya itu sebutannya itu Al-Masih. Masih ingat, Bu? Kenapa Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih? Al-Masih itu artinya orang yang suka berkelana. Ya, sok aprak-aprakan. Aprak-aprakannya apa? Tadabur dan dakwah gitu. Nah, suatu waktu Nabi Isa alaihissalam mau melakukan perjalanan. Kebetulan ada seorang pemuda yang tidak punya kerjaan, nganggur lah, 3 sim kuring, gitu, tepuku gawe gitulah. Nah, pamana? Tiba-tiba si pemuda, ya Rasulullah, mau pergi kemana? Aku mau jalan. Bolehkah aku ikut? Boleh. Berangkat bersama Nabi Isa alaihissalam, seorang pemuda. Kemudian si pemuda biasa, kalau kita jadi ajudannya, punten Pak, aku abdi tasna dicanak gitu loh. Kebetulan Nabi Isa bawa makanan. Makanannya ini terdiri dari 3 buah roti, 3 potong roti. Ya. Sampai di satu tempat, karena perjalanannya sudah cukup melelahkan, kemudian berhenti di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, kebayanglah. Kata Nabi Isa, berhenti di sini, kita istirahat sejenak. Dan kebetulan tadi aku bawa 3 potong roti. Nih 1 potong buat kamu, 1 potong buat aku, yang 1 potong lagi cadangan ntar, buat ntar.
Terus dinikmati oleh Nabi Isa alaihissalam dan dinikmati juga oleh pemuda. Biasa di pemuda mah kolot sahuap panena geus 3 huap. Roti hiji teh panghulana tamat nanti. Kata Nabi Isa, alhamdulillah. Tunggu sebentar ya. Saya ini orang kalau habis makan harus minum. Nabi Isa berangkat ke pinggir sungai, kemudian ngambil air dan minum. Wah, sungainya tidak seperti sungai di kita. Sungainya benar-benar bening, seperti minuman ini. Saya nggak berani nyebut namanya, takutnya mengendos gitu. Tapi kalau diginikan nggak apa-apa lah. Kecuali kalau mau bayar nanti endos. Karena dinilai ini. Nah, setelah selesai minum, Nabi Isa balik lagi ke tempat tadi, di mana si pemuda nunggu. Kata Nabi Isa, loh kok roti yang satu lagi cadangan kagak ada? Kata pemuda tadi, kagak tahu, juragan gitu. Aduh ngangles gue, ya, pika 11-an itu si pemuda teh. Padahal disikat berarti ke si pemuda hiji teh wareg gitu. Mata kalau masihan kadaharan ke pemuda mah kudu jibeuh teh Pak. Ya walau ukuranna teh nya dukating bakating ku lapar beureunan. Hiji teh wareg sikat deui anu ceuk Nabi Isa cadangan teh. Akhirnya kata Nabi Isa, "Jadi kamu tidak memakannya?" "Tidak ya Rasulullah." Ngangos, ya udah kalau memang tidak memakannya, yuk kita jalan. Setelah jalan beberapa waktu, kemudian tiba di satu padang rumput. Ya, satu padang rumput. Di situ terlihat beberapa manjangan yang sedang merumput. Terdiri dari induknya, ya, kemudian beberapa ekor anak manjangan yang juga sama-sama merumput. Kata Nabi Isa alaihissalam, ini ada rizki ini, kita coba sembelih, bikin manjangan guling, rusak guling. Kata si pemuda tadi, bagaimana ya Rasulullah nangkapnya? Nggak usah ditangkap, coba kita digupai sama Nabi Isa. Nyamperkeun hiji anak apa aja tadi, ditewak, kemudian disembelih. Setelah disembelih dikuliti, mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar jadi rusak guling ala pemuda yang menyertai Nabi Isa. Selesai dibakar, udah matang, kemudian dimakan bersama. Pada saat makan, kata Nabi Isa, kumpulkan tulang belulangnya, kumpulkan. Selesai dagingnya dinikmati, tulang belulang ini dikumpulkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, coba kamu lihat, kita coba dengan izinnya akan aku hidupkan kembali ini rusak, biar bergabung dengan induk semangnya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, dibacakan doa, ya, biiznillah, kira-kira begitu, ya. Si tulang belulang seketika satu kedipan celegetek jadi seekor manjangan, anak manjangan, dan lari terbirit-birit bergabung lagi dengan induk semangnya. Kata si pemuda tadi, ajib sekali ya Rasulullah, kok bisa begitu? Ya, kata baginda Nabi Isa alaihissalam, ya, demi zat Allah yang maha kuasa dan telah menghidupkan tadi dari tulang belulang kembali menjadi seekor anak manjangan. Sekarang aku tanya, siapa yang makan roti tadi? Kata si pemuda, tidak ya Rasulullah, aku tidak tahu. Jadi tukang ngeleseng saya tiba reto, nah di zaman Nabi Isa. Jadi lepan ayana aya nu ngeles teh tidinya jigana turunan teh. Ya Allah. Oh begitu kata Nabi Isa. Ya udah. Kalau memang kamu tidak mau jujur, yuk jalan lagi. Jalan lagi terus nikreh. Terik matahari sudah mendaki ke sana, sudah zawal kira-kira. Sampai di satu tempat, di situ ada sungai yang membentang. Airnya cukup bening, tapi kelihatan deras
arusnya itu deras di bawahnya, tapi tidak kelihatan dari permukaan. Kata si pemuda, wahai Nabi Isa, bagaimana ini, kita mau nyebrang atau mau nyebur gitu? Ya nyebrang lah, kata Nabi Isa. Kagak ada jembatan ya Rasulullah, bagaimana? Ya udah, kamu jangan banyak cincong, ikuti aku dari belakang, pejamkan matamu. Kemudian si pemuda ngikut, dipegang tangannya oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau berjalan di atas air, berjalan di atas air. Kalau dengan bahasa sekarang, ilmu napak sancang. Ya, masya Allah, di atas air. Sampai di sana si pemuda tadi, buka matamu, kira-kira gitulah. Buka mata begitu. Subhanallah ya Rasulullah, tadi kita berjalan di atas air ya. Ya iya. Ini kuasa Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Sekarang demi zat Allah yang Maha Kuasa dan yang telah menjalankan kita di atas air, aku tanya sekali lagi, siapa yang makan roti yang satu potong lagi? Gede-gede itu si pemuda. Gede-gede pemuda, aku tidak tahu ya Rasulullah. Ma'adri, aku tidak tahu ya Rasulullah. Nah, kata Nabi Isa, udah kalau begitu yuk kita jalan lagi. Jalan, sabar ya Nabi Isa. Orang dikepret lah. Udah gitu. Nah, di mana lentenya Nabi Isa teh? Karena yang nguji kejujuran anak kumaha. Itu ujian. Sampai di satu tempat ada halaman terbuka, di situ banyak kerikil dan pasir, batu-batu besar juga ada. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, sambil kita beristirahat, maka tolong bantu aku kumpulkan ini bongkahan-bongkahan batu dan sekaligus juga pasir-pasirnya menjadi 3 onggokan. Ya, kumpulkan, satu onggokan sebelah sini, satu onggokan sebelah sana, satu onggokan di sini. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi Isa alaihissalam, ini batu-batu kerikil dan pasir akan aku doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikannya emas sebagai perhiasan, logam mulia dan seterusnya. Wah, kata si pemuda tadi, benar kan? Nah, seketika Nabi Isa alaihissalam berdoa, sekejap mata, maka batu-batu, bongkahan batu, pasir yang tadi dikumpulkan menjadi 3 onggokan di situ berubah warnanya menjadi gold, menjadi emas. Si pemuda tadi terbelalak matanya. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Ini buat siapa? Kata si pemuda. Kata Nabi Isa alaihissalam, satu bagian ini buat kamu, satu bagian ini buat aku, yang satu bagian buat orang yang makan roti. Nah di sini Pak diuji. Ya Rasulullah, kalau begitu aku jujur sekarang, yang makan roti cadangan itu aku ya Rasulullah. Kata Nabi Isa, saya juga tahu lah kamu, cuma kamu itu tidak mau jujur saja. Gitu. Udah kalau memang begitu, kamu sudah mengaku, nih semuanya untuk kamu, 3 onggokannya buat kamu, silahkan. Tapi jangan pernah ikut lagi ya. Gitu. Jadi putus di situ, tidak ikut lagi pemuda. Tinggalkan sama Nabi Isa alaihissalam. Nah si pemuda kebingungan, waduh, mangkutna kudu kumaha Mas. Ya, sementara di situ kagak ada koldogong, daya dolak. Bingung teman hitung-tung susah teh papadanana ngahulang lah, bingung ngalamunan sedangkan Mas. Sanes Mas Saifuddin Juhri sanes. Mas ini Mas beneran Mas. Ya, Mas beneran ini, Mas beneran. Dalam keadaan kebingungan seperti itu, tiba-tiba datanglah 2 orang yang postur tubuhnya tinggi besar, ya, kemudian tampilan anak budi amprotan. Ini budi amprotan, preman ya, tampangnya tampang okem jepret. Nah, luar biasa, sambil mengancam, hei saudara, ini apa di hadapan saudara? Wah ini perhiasan, logam mulia. Mau selamat, mau hidup atau mau mati? Serahkan kepada kami.
Wah, jangan begitu, bro. Kita nih sama-sama butuh. Di sini ada 3 onggokan, udah bagi 3 aja. Anda berdua, saya 1 orang. Oh, bener juga, cerdas kamu. Nggak usah repot-repot ya kalau memang begitu. Kata si pemuda yang ikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah diskusi kecil-kecilan, terenteng teh patuangan teh karena lapar. Waduh, perutku lapar. Emas iya di depan, tapi perut lapar ya nggak bisa makan emas. Yaudah, kita ini lapar pengen makan. Kamu cari makanan sampai ketemu, kemudian bawa ke sini. Baru kita urusan ini selesaikan. Nah, karena kalah suara, yang si pemuda jahat ini 2 orang, yang itu 1 orang. Akhirnya yang 1 orang mengalah. Cari, kamu punya duit kan? Punya. Wah, jalan mencari kampung halaman yang ada warung, lumayan jauh. Pada saat si pemuda yang ikut dengan Nabi Isa tadi sedang mencari makanan, yang 2 orang ini confirm. Kadang 2 orang kalau ini emas 3 onggokan dibagi 3, kita ya tidak terlalu besar lah. Paling-paling kita dapatnya masing-masing 3 miliar. Cuma 3 miliar. Coba kalau kita bagi 2. Ya, kalau dibagi 2 kan ya lumayan lah. Dapat 4,5 miliar lah. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana kamu punya ide? Ya udah, begitu datang kita hantam aja. Tabun. Nah, Bapak Ibu sekalian, si pemuda tadi setelah sekian lama mencari makanan, ketemu makanan dari 1 warung, kemudian datanglah ya mau bergabung dan mau ngasihkan 3 bungkus makanan yang sudah ditenteng di kantong keresek. Kira-kira kalau ada sekarang, kagak ada kali dulu keresek. Zaman kita ya keresek dulu. Masih dibungkus ke daun picung, pinang juga. Nah, akhirnya pada saat datang langsung dihantam. Yang 1 orang ini dibunuh sama berdua. Setelah dibunuh oleh berdua, yang bersangkutan sudah tidak menganggap mulia lagi, ya. Kemudian kata yang 2 orang, alhamdulillah ini makanannya sudah ada. Langsung dinikmati dengan lahapnya. Setelah dinikmati, rasa perutnya serasa diaduk-aduk, kemudian muntah-muntah. Ternyata yang 1 orang juga di sana sudah dimasukin temik. Demi gorengannya Pak sudah dibaruan, ya Allah, pakai racun. Akhirnya meninggal 3-tiganya. Pada saat tidak lama dari peristiwa itu, Nabi Isa alaihissalam beserta jamaahnya lewat lagi dan mampir di tempat tadi, persis yang 3 orang ini mati, ya, berkalang tanah. Kata Nabi Isa, hadad dunia, inilah dampak dari dunia. Cinta dunia kan, sampai berani membunuh. Ya, dan akal sehatnya sudah tidak dipergunakan. Coba kalau dibagi 3 saja umpamanya, ya, tidak ada peristiwa seperti itu. Ini kan rakus, tamat. Jadi kalau kita lihat pelajaran dari kisah ini, kisah-kisah serupa hampir sering terjadi seperti yang diberitakan, apa yang menjadi tindakan-tindakan kriminal di beberapa daerah. Masya Allah, budak awewe tukang gorengan usia 18 tahun kok dihabisi, kok dirampas kehormatannya. Ya Allah, ya kan, ini kayak begitu, kayak begitu. Ya, itu tindak kriminal. Katakanlah, ya, preman-preman kampungan kayak begitu. Ada preman-preman kota juga, ya, yang kejahatannya tidak dinampakkan dengan jelas, tapi satu saat, ya, dia digeledah oleh KPK, tertangkap tangan, dan dia asalnya dipandang mulia, masuk jeruji besi. Jadi hina, Pak. Ini kan gara-gara mungkin sifat zuhud ini yang kurang kita eksplor, kurang kita bahas. Ya, sehingga pengaruh dunia ini luar biasa.
dahsyatnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia itu dihiasi dengan dorongan syahwat dan kecintaan kepada perempuan, pada anak-anak, wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Ya Allah, harta benda, aset, ya, dari jenis emas dan perak, logam mulia. Kemudian alat transportasi. Alat transportasi sekarang nggak ada, berkelas loh. Berkelas. Ya. Ada kelasnya, kelas Avanza, ada kelas Innova, gitu kan. Ada kelas mobil barokah. Istilah saya mobil barokah. Mobil barokah tahu Pak? Ibu-ibu tahu mobil barokah? Al-Fatihah. Nah itu, kalau mobilnya gede, mereknya merek barokah, Al-Fatihah. Kan bibarokati Al-Fat. Al-Fat. Iya kan, itu ada kelas berkelas. Masya Allah, ini luar biasa. Dan itu daya tariknya luar biasa Pak, daya pikatnya. Daya pikatnya itu roda 4, roda 2. So, bayangkan Pak, roda 2. Ketika roda 2 kayak motor saya itu yang tahun 2009 yang odong-odong, mana mungkin lah saya ibaratnya musrapat serepet kemana-mana, ya mau lewat juga mikir sian potong asna lalauna. Coba Pak yang menggunakan motor-motor apalagi yang 600 cc, kayak helikopter turun aja Pak, sampai ingeng kenteng rumah orang kayak begitu. Ini kan luar biasa itu Pak, bawaannya, hawanya. Bah, kalau kita bawaannya kalau naik sepeda Pak, gimana bawaannya? Biasa aja naik sepeda. Si Mas naik sepeda kelihatan, Mas, ayo Mas, semangat. Gitu. Berapapun itu harga sepeda nggak ngaruh, karena dibosek. Apalagi ditanyakan, bukan merek tapi kecepatan gitu kan di situ. Itu nggak seperti biasa. Ya, dari sepeda motor berkelas-kelas, itu lain bawaannya. Saya bisa ngomong begini karena saya pernah merasakan pinjam. Bapak mau ke undangan, susah parkir, udah pinjam motor kamu ya sama menantu. Boleh Pak, boleh. Ya menantu dipinjemin sama mertuanya kan ngalah. Oh, gitu. Ya udah. Ternyata ini motornya enak, pantesan yang lain itu suka ya motor begini. Waduh, Masya Allah. Lain tuh Pak, tampilan usia 60, perasaan 16. Perasaan 16, ya Allah ya Rabbi. Itu beda lah pengaruh Pak. Ini pengaruh dunia. Pengaruh dunia. Ya, oleh karena itu maka ada standar. Ada standar. Bagaimana standarnya? Wal zudi shadiqi alamatun. Bagi orang yang zuhud dan zuhudnya itu benar, ada tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Anahu la yafrahu bil maujudi wa la yahzanu alal mafqudi minad dunya. Yang bersangkutan tidak merasa euforia dengan sesuatu yang dimilikinya. Apapun yang dia miliki, tidak merasa euforia. Apalagi sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahzanu alal mafqudi minad dunya. Dan ketika barang yang ia miliki hilang,
tidak merasa sedih dan down Pak Dodi. Maaf yang merasakan saya, tapi linglung Pak, lengit mobil teh ternyata linglung linglungna perasaan teh aya mobil teh bukakeun pantau garasi mobil lagi teu aya linglung tah lunglengna sedih teu kaharti saya mah aya jelema nyokot barang anu lain hakna ya Allah ya bukan apa ini mengenang we teu naon lah ya mengenang nya di jero mobil teh tos balanya di toko Jogja nilainya teh sekitar 2,5 juta aya bantal murang kali paranti sare da malu mobil hiji-hijina sok dijadikan rumah kedua aya kasur lipat hilang dicanak ku maling ku bangsat ya Allah ya Rabbi lungleng dan linglung ya udah ubaran deui ku mobil nganyuk deui we mobil mata klakson teh kiridit di sadana teh ya Allah ya Rabbi gitu. Nah bagi orang yang sudah zuhud wala yazanu alal mafqud tidak merasa sedih bahkan mungkin orang yang alhamdulillah barang saya harta saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rabb yang akeun sadaya-daya ka Gusti Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha ya Rabb semoga engkau memberikan ketabahan ya pada musibah yang menimpaku dan engkau berkenan memberikan gantinya yang lebih baik daripadanya kan gitu ya itu curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata kalau saya ngomong bukan apa-apa supaya jadikan pelajaran curhat mah ka Gusti Allah ya ternyata teu aman yang diurang teh lapor ge kanu berwajib kalah nitah mayar deh Pak untuk perekeun cenah pajakna kudu bayar sabaraha asal nyelungit nya mayar keur merekeun pajakna nah gitu ya Allah ya Karim nah itu inilah masyarakat muslimin oleh karena itu bagi yang pernah hilang motor tong sedih sukan ge meuli dewe da loba motor mah panjenengan sanes oh. Alhamdulillah ya mudah-mudahan sih kita terpelihara lah ya oleh karena itu kita upayakan semaksimal mungkin ronda malam tetap ada ditulakan dikunci jeung sabangsana setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa annahu la yusgilu talabud dunya wa tamatau biha kama huwa khairul lahu inda rabbi. Yang kedua tidak disibukkan dalam hal mencari urusan dunia. Demikian pula dalam hal menikmati dunia yang ada pada diri kita sehingga kita larut lupa dengan urusan-urusan yang bersifat ukhrawi. Kita sudah pernah kan cerita tentang bagaimana seorang sahabat Nabi yang punya kebun kurma. Kemudian sholat di kebun asar teh kaburu berjamaah deker ngarona kebun can beres. Sedang melaksanakan sholat ya terganggu kehusuan sholatnya gara-gara seekor merpati yang kejepit pelapa kurma ya loh keur salat teh kaganggu begitu likum-likum terekel ditaekan dilepaskeun ya akhirnya datang kepada baginda Rasulullah SAW ya Rasulullah aku mau sedekahkan aja kebun kurma kenapa kamu tiba-tiba mensedekahkan habis mengganggu ibadah sholat hilang konsentrasi diberikan tuh para sahabat gitu ya mungkin banyak kebun kurmanya ya pada dia itu daripada dia mah walaupun lega kebunnya alhamdulillah tici beber wah alhamdulillah kauber lah kesini kauber gitu kan Masya Allah ini syarat muslimin ya, jadi itu ya yang jadikan standar. Kemudian orang yang berzuhud itu adalah orang yang tidak memiliki kecenderungan kepada urusan-urusan yang bersifat duniawiyah, melupakan urusan-urusan yang bersifat ukhrawiyah. Jadi bagaimana itu kalau begitu, apakah materi itu penting atau tidak? Apakah ajaran Islam ini a priori dengan materi? Tidak.
Karena yang disebut dengan dunia adalah segala sesuatu yang melampaui dari kebutuhan hidupnya, baik bersifat pribadi maupun yang bersifat kolektif. Saya katakan bersifat kolektif begini, ya kalau untuk pribadi mah kan pribadi, tapi ingat di belakang kita karyawan, karyawati ada 30 orang, ya terpenuhi dulu mereka. Tunaikan gajinya, tunaikan kewajiban kita, tunaikan hak-hak mereka. Selebihnya dari itu, katakanlah yang tidak, sebetulnya tidak begitu urgen, ya, dan mengganggu kehusuan kita dalam beribadah, volume kita, intensitas kita, maka itulah yang disebut dengan dunia. Sepanjang tidak mengganggu dan itu diproyeksikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak termasuk ke dalam kategori dunia. Itu kan tidak termasuk ke dalam kategori dunia. Itu mah akhirat kapiluana nanti. Walaupun dalam jumlah banyak, sedikit pun kalau itu mengganggu urusan-urusan aktivitas-aktivitas yang bersifat ukhrawi, nilai ukhrawi, maka disebut hubbud dunya. Inilah masyarakat muslimin. Oleh karena itu, maka banyak di beberapa tempat orang-orang sudah mulai menyadari ketika yang bersangkutan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, selain ditasarrufkan untuk bagaimana membangun sarana ibadah, sarana pendidikan, sampai banyak orang yang diberangkatkan ke tanah suci melalui ibadah umrah dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya untuk pribadinya, tapi juga merambah kepada yang lain dengan merogoh isi kantongnya. Ya, bahkan saya punya salah satu dosen dulu Widya Iswara dari LAN. Beliau mengatakan, saya setiap bulan suka mencari mangsa. Itu maksudnya apa, Bu? Itu mencari mangsa, saya itu mencari masjid yang bersih, yang nyaman, mulai dari toiletnya sampai ke dalam masjidnya. Kemudian saya cari penjaga masjid ini siapa? Itu. Ternyata ada bapak-bapak yang sudah sepuh, pekerjaan sehari-harinya terus di situ. Itu saya memperkenalkan diri, kemudian berkenalan dengan yang bersangkutan. Satu kali saya datang, besok minggu depan saya sholat di situ, survei lagi, sampai 3 kali datang, tukar KTP, dan keempat kalinya, Bapak tanggal sekian berangkat ibadah umroh. Orang itu sampai menangis dengan keluarganya. Itu sudah mulai banyak di kota-kota besar seperti itu. Jadi materi harta yang dia miliki sudah mulai ditasarrufkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, hal yang seperti itu tidak termasuk ke dalam kategori dunia, tapi itu adalah akhirat. Inilah ma'asyiral muslimin kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita mengkaji akhlak mulia yang notabene adalah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sifat dan perilaku kita, menghiasi diri kita ya sehari-hari, terutama sifat zuhud yang saat ini godaannya, hawanya terkait dengan materi yang disebut dengan perilaku hedonisme ini sangat kencang. Oleh karena itu maka sifat ini perlu kita terangkan, perlu kita ajarkan, perlu kita eksplor, dan perlu kita amalkan supaya semua orang menjadi tahu bahwa demikian nilai-nilai dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, andaikan saja aku mau, maka gunung yang besar itu ya akan aku mintakan dijadikan emas atau perak, niscaya itu jadi dengan kuasanya. Tapi aku tidak begitu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian insyaallah akan disambung pada kesempatan yang akan datang. Namun pada hari Senin yang akan datang kemungkinan pengajian di tanggal 20 akan ditarik ke tanggal 29 September ini, yakni melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.